Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sari Putri Amanda dengan NIM 0805-8280 dari kelas L2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan video dari praktikum Sistem Informasi Geografis Kelautan dengan materi interpolasi dan overlay. Nah, interpolasi ini merupakan teknik dalam analisis data yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu variabel pada lokasi yang tidak memiliki data berdasarkan titik-titik data yang diketahui. Teknik ini berguna di mana pengukuran langsung di setiap titik lokasi seringkali tidak memungkinkan. Nah, salah satu metode interpolasi yang paling sederhana dan umum digunakan adalah IDW. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai di suatu lokasi lebih dipengaruhi oleh titik data yang lebih dekat dibandingkan dengan yang lebih jauh. Nah, adapun metode interpolasi Kriging yang lebih kompleks dan berbasis geostatistik. Kriging tidak hanya mempertimbangkan jarak antar titik data, tetapi juga hubungan spasialnya melalui analisis variogram. Nah, adapun metode interpolasi lainnya yaitu natural neighbor yang didasarkan pada konsep poligon. Metode ini memilih titik-titik terdekat di sekitar lokasi estimasi dan menghitung nilai berdasarkan luas wilayah yang dipengaruhi oleh titik-titik tersebut. Nah, untuk metode spline yang menggunakan fungsi matematika untuk menghasilkan interpolasi yang halus dan mempertimbangkan kelengkungan data. Adapun metode lain dari interpolasi yaitu trend surface analysis yang memanfaatkan fungsi polinomial untuk menggambarkan tren umum dalam data. Metode ini cocok untuk mengidentifikasi pola besar dalam dataset dibandingkan menangkap variasi lokal yang lebih kecil. Nah, selanjutnya overlay. Overlay dalam sistem informasi geografis ini merupakan proses menggabungkan dua data atau lebih layer spasial untuk menganalisis hubungan antar data geografis. Teknik ini sering digunakan untuk menentukan daerah dengan karakteristik tertentu seperti lahan yang sesuai untuk pembangunan atau wilayah lainnya. Overlay ini dapat digunakan berbagai metode tergantung pada tujuan analisis dan tipe data yang digunakan. Nah, metode overlay itu ada metode erase yang dimana operasi ini digunakan untuk menghapus fitur yang tumpang tindih antar dua layer. Selanjutnya itu ada metode identify yang dimana metode overlay ini memungkinkan untuk memperoleh informasi atribut dari layer lainnya berdasarkan titik atau area yang dipilih. Selanjutnya metode intersect dalam overlay ini menghasilkan layer baru berisi fitur yang berada dalam area tumpang tindih dari dua atau lebih layer input. Selanjutnya ada metode spatial join yang dimana digunakan untuk menggabungkan atribut dari satu layer ke layer lain berdasarkan kedekatan spasial. Selanjutnya itu metode symmetrical difference. Teknik overlay dalam sistem informasi GIS ini digunakan untuk menampilkan fitur dari dua layer yang tidak memiliki area tumpang tindih. Artinya, fitur yang berada dalam area yang berintersek akan dihapus, sementara fitur yang unik pada masing-masing layer akan tetap ada dalam hasil akhir. Selanjutnya itu ada metode union, di mana teknik ini digunakan untuk menggabungkan semua fitur dari dua layer input, baik yang memiliki area tumpang tindih maupun tidak. Selanjutnya itu metode update, yang dimana digunakan untuk memperbarui fitur dalam satu layer menggunakan fitur dari layer lainnya. Langsung saja kita masuk ke pengolahan datanya, ke aplikasi ArcMap. Jadi kita masuk ke aplikasi ArcGIS, di sini kita add data dulu. Selanjutnya kita ke TXT data, kita masukkan dari data TXT yang sudah disiapkan, data arus, kecepatan arus, dan laju sedimentasi. Kita buat di bagian Z-nya ini kecepatan, lalu dengan geografi koordinat sistemnya oleh 1984. Kita X lagi. Di sini kita bisa zoom ke layer. Nah, berikut dari hasil titik-titiknya. Kita langsung saja buka di Arch Toolbox-nya. Kita masukkan, kita pilih di 3D Analysis Tools, lalu kita pilih Raster Interpolation, lalu di sini kita klik yang IDW. Nah, untuk input feature-nya itu, kita masukkan dulu yang pertama itu arus.
Lalu untuk Z value ini kita masukkan kecepatan. Lalu kita klik OK. Kita tunggu proses dari IDW-nya. Nah, berikut hasil dari IDW. Selanjutnya kita langsung saja ke yang bagian training. Nah, untuk input feature-nya ini kita masukkan kecepatan arus dan Z value-nya kita masukkan kecepatan. Lalu kita buat output rasternya, lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya. Berikut hasil dari proses screening. Selanjutnya itu kita langsung saja ke metode selanjutnya, metode natural network. Lalu untuk inputnya ini kita masukkan di laju sedimentasi. Lalu kita klik OK. Nah, berikut hasil dari natural network. Nah, selanjutnya kita ke metode spline. Di sini kita input rasternya menggunakan kecepatan arus. Lalu untuk yang ininya, set value-nya juga kecepatan, lalu klik OK. Nah, berikut hasil dari teknik spline. Selanjutnya kita lakukan juga pada metode trend. Lalu untuk input feature-nya kita samakan saja seperti yang tadi. Untuk Z value-nya kita set kecepatan, lalu klik OK. Lalu berikut hasil dari metode trend. Nah, untuk metode interpolasi itu sudah semua di metode trend, spline, natural network, ringing, dan IDW. Selanjutnya kita masuk ke metode overlay. Metode overlay, di sini kita pilih dulu wilayah. Di sini saya memilih wilayah di daerah Kalimantan. Mungkin kita zoom saja. Ini sebelum itu kita langsung saja ke katalog. Di sini kita buat file baru, kita klik new, terus kita pilih save file, dan untuk namanya itu pertama kita buat overlay, lalu untuk feature-nya ini kita pilih polygon, dan koordinat sistemnya itu di WGS 1984. Lalu kita klik OK. Itu kita ke editor, kita ke start editing, dan kita klik OK. Lalu kita ke create feature. Di sini kita pilih menggunakan circle. Lalu kita lakukan di sekitar yang akan kita overlay. Nah, selanjutnya itu kita ke save edit dan stop editing. Nah, maka hasil dari overlay-nya seperti ini. Lalu kita ke Arch Toolbox, lalu kita pilih ke Analysis Tools, lalu kita buka yang overlay dan kita buka yang erase.
Nah, untuk input feature-nya ini kita masukkan hasil dari overlay, dan erase feature-nya ini kita masukkan GitHub. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil dari erase. Selanjutnya itu kita ke metode yang kedua, yaitu metode identity. Langsung saja kita buka di analysis tools juga, di overlay. Di sini kita ada identity. Lalu untuk input feature-nya itu kita masukkan hasil dari overlay tadi. Lalu kita masukkan ke identify feature ini, kita masukkan data ikabu. Lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka hasil dari identity akan seperti ini. Selanjutnya, untuk yang ketiga itu kita masuk ke metode intersect. Lalu kita masukkan input feature-nya itu di overlay dan juga ikabu. Lalu kita ke input ke output feature-nya, lalu kita klik OK. Nah, maka dari intersect akan seperti ini. Selanjutnya kita ke metode special join. Untuk target feature-nya ini kita masukkan ke overlay. Lalu untuk join feature-nya ini kita masukkan ikabu juga. Lalu kita langsung saja klik OK. Hasil dari special join akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke metode symmetrical difference. Langsung saja kita klik di Arch Toolbox. Lalu kita masukkan input feature-nya itu di overlay. Lalu update feature-nya ini kita masukkan ikabu. Lalu kita klik OK. Kita dapat bisa beri nama juga di output-nya tadi. Di sini kita tunggu prosesnya. Dari symmetrical difference ini akan seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita dapat ke bagian metode union. Untuk input feature-nya kita masukkan juga overlay, dan juga kita tambahkan income. Kita beri nama, lalu klik OK. Kita tunggu proses dari unionnya. Itu merupakan hasil dari metode union. Nah, selanjutnya ke metode terakhir, metode update. Kita langsung saja input feature-nya dengan overlay. Lalu untuk update feature, kita masukkan ikabu, lalu klik OK. Kita tunggu dari prosesnya. Berikut dari hasil dari update. Nah, jadi dapat kita lihat ini merupakan hasil dari metode overlay update. Ini untuk metode union, dan ini untuk metode symmetrical difference. Lalu ini untuk metode spatial join, dan ini untuk metode intersect. Ini untuk metode identity, lalu ini untuk yang erase. Nah, untuk yang metode interpolasi tadi, itu nanti di sini. Ini untuk yang metode IDW, ini untuk yang metode cleaning, ini yang untuk metode natural, dan ini yang untuk metode spline, dan ini yang untuk menggunakan interpolasi metode trend. Nah, sekian dari pengolahan data interpolasi dan
overlay yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut. Ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi interpolasi dan overlay ini ialah metode dari interpolasi ini mengasih bahwa di mana teknik interpolasi ini berguna, di mana pengukuran langsung di setiap titik lokasi seringkali tidak memungkinkan. Jadi dapat digunakan dengan metode interpolasi, informasi dapat diperluas dengan menghasilkan estimasi yang lengkap. Metode interpolasi ini ada IDW, Kringling, Natural Neighbor, Spline, dan Trend yang dimana memiliki fungsi-fungsi dan identifikasi yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk overlay ini, kesimpulannya bahwa overlay dalam sistem informasi geografis ini dapat menggabungkan informasi dari beberapa peta digital dan untuk menghasilkan wawasan baru yang tidak diperoleh dari satu layer saja. Nah, selain itu, overlay ini memungkinkan analisis berbasis aturan yang dapat membantu dalam mengambil keputusan seperti studi dampak lingkungan. Overlay dapat digunakan untuk menentukan area berisiko tinggi terhadap polusi berdasarkan kombinasi data dan penggunaan lahan. Nah, overlay dalam sistem informasi geografis ini itu proses untuk menggabungkan dua atau lebih layer spasial untuk menganalisis hubungan antar geografis. Teknik overlay ini ada teknik erase, yang dimana teknik ini itu kemampuannya dalam menyaring atau membatasi area tertentu berdasarkan kebutuhan analisis. Yang kedua itu ada metode identity yang berperan untuk mengelola aset yang sistem ini itu digunakan untuk mengetahui informasi spesifik yang dimana memperoleh informasi dari layer berdasarkan titik atau area yang dipilih. Selanjutnya itu ada metode intersect yang dimana menghasilkan layer baru berisi fitur yang berada dalam area tumpang tindih. Lalu ada spatial join, symmetrical difference, union, dan metode update dalam overlay. Nah, untuk saran yang dapat saya sampaikan itu, di mana untuk para asisten pemateri dan para praktikan dapat lebih kondusif lagi saat melakukan praktikum dan pengolahan data di laboratorium penginderaan jauh agar dapat tersampaikan materi dan cara pengolahan data yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.